bahwa seluruh pioner di dunia ini kan lagi heboh dengan angka konsensus FI itu 314.000 atau 314, itu saya kurang paham. Memang banyak digadang-gadang itu 314.159, tetapi bisa jadi itu 314,159. Nah, ini apakah mungkin, teman-teman? Nah, seperti merujuk pada konsensus yang awal-awal bahwa 314 ya, itu kemudian sama dengan rumus dari FI sendiri. Nah, ini bisa saja terjadi bahwa angka tersebut sudah final ya. Bisa final dengan harga 314.000, bisa final dengan 314, kan seperti itu. Nah, kalau memang ini terjadi, teman-teman, ini adalah keberuntungan bagi para pioner yang selama ini menunggu tentang apakah FI ini bisa dicairkan atau hanya sebatas mainan. Tetapi saya yakin dengan jutaan pioner ini tidak mungkin ada PHP ataupun ya mungkin pembelokan ya daripada project. Nah, kalau ini terjadi, teman-teman, bahkan banyak orang-orang yang akan menjadi miliarder baru ya. Nah, orang di kampung-kampung saya itu sudah mulai melihat gitu. Tapi angin-angin ya. Wah, itu nanti sultan, Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti jadi sultan beneran. Seperti itu, jadi crazy rich di kampung ya. Teman-teman juga gitu. Kalau koinnya sudah puluhan ribu atau ribuan, nah mudah-mudahan saya doakan menjadi crazy rich. Nah, jadi teman-teman, kenapa membuat konsensus dengan harga tinggi? Nah, selain kita yang klik-klik petir di handphone kita ya, mau handphone jadul, mau handphone yang RAM-nya kecil dan sebagainya, yang penting bisa klik petir dan menghasilkan koin, kemudian kita bisa KYC. Nah, di tempat lain, teman-teman ya, di negara lain gitu ya, seperti Cina ya, teman-teman. Cina, kemudian bisa jadi itu di negara-negara Vietnam ya, dan mereka itu luar biasa, apalagi Amerika ya, kemudian juga Taiwan, kemudian Korea Utara. Jadi seluruh dunia itu, teman-teman, mereka menggunakan sistem node sekarang. Nah, Indonesia saya kurang paham dan saya memang tidak mempelajari apakah saya juga harus menggunakan node ya. Memang PC saya memang bisa untuk melakukan konsep sistem node ini, tetapi memang karena memang belum cair FI ini, saya takut listriknya mahal ya, teman-teman. Nah, karena pakai node ini listrik makan banyak arus gitu. Nah, jadi perintis itu ada sudah 69.000 ya. Ini banyak sekali yang ada di seluruh dunia per Juni 2002. Nah, jadi awal Juni ini, teman-teman, itu sudah ada sangat banyak sekali yang digunakan. Nah, selain Cina, itu sudah ada Korea Selatan ya. Jadi Tiongkok itu sudah 32.000 node, Korea Selatan itu sudah 11.000 node, Vietnam 10.000 node, Taiwan dan lain sebagainya. Ternyata Malaysia itu sudah juga memakai node. Nah, setelah dicari-cari dan cari, ternyata Indonesia tidak ada yang pakai node. Nah, mungkin Indonesia masih mengharap-harap kalau klik-klik petir pakai handphone tuh cair dapat duit, mungkin seperti itu. Nah, mungkin kapasitas kita seperti itu ya, teman-teman. Tapi tidak apa-apa, ini merupakan hal yang wajar karena memang kita ini banyak tidak percayanya daripada percaya, kan gitu. Kita maunya enak, dapat duit, tidur pun dapat duit. Nah, itu mungkin alasan kita kenapa kita tidak memakai konsep node. Nah, jadi teman-teman, perhatian dari grup FI manajemen yang ada di Tiongkok ya atau China, mereka itu, teman-teman ya, pioner komunitas Tiongkok itu baru-baru ini ada perilaku penawaran di komunitas Tiongkok dan suasana penawaran menjadi intens. Nah, karena apa? Dari $100 asli hingga $31.400 saat ini ya. Ini telah mempengaruhi perkembangan normal proyek FI tersebut. Dan tim manajemen komunitas FI Tiongkok ya, itu memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk maju untuk memperbaiki praktik tersebut. Jadi, saat ini semua perilaku penawaran di komunitas FI Tiongkok China tidak ada hubungannya dengan tim inti FI dan tim manajemen komunitas FI Tiongkok. Jadi ya, jika ada masyarakat tertentu atau pedagang tertentu yang menawarkan seperti biasa, nah mereka sudah jawabannya itu sudah komunitasnya yang ya atas akibat mereka kesepahaman gitu. Jadi tidak dikesampingkan bahwa perilaku penawaran sebagian masyarakat dan bisnis hanya untuk mengalihkan lalu lintas dan memotong cara tersebut gitu, teman-teman.
Jadi jelas di sini bahwa perkembangan normal proyek membutuhkan itu semua. Ada pioner yang ya bekerja sama, ada juga mereka dengan cara memberdayakan proyek dan harga meneriakkan dengan tingkat perilaku terendah, ya terserah gitu teman-teman. Tapi jelasnya Cina Tiongkok tidak akan mau dengan konsensus murah, ya. Konsensus murah. Jadi mereka harus melakukan dengan konsensus yang mahal, dengan tim manajemen komunitas Pi Tiongkok mengadopsi sikap nol toleransi terhadap semua perilaku penawaran di ruang obrolan komunitas Tiongkok. Ya, jadi berapa nilai Fai? Nah, hari ini memang Fai itu masih $0, euro, pound sterling, rupiah dan lain sebagainya. Tapi ini pasti mirip dengan Bitcoin pada waktu tahun 2008. Jadi nilai Fai didukung oleh waktu, perhatian, dan barang layanan yang diberikan oleh anggota jaringannya secara kolektif. Nah, untuk membangun cryptocurrency yang sukses, tidak hanya ada tantangan teknis, tetapi juga tantangan membangun ekonomi, hidup, dan komunitas di atasnya. Jelas, nilainya berasal dari orang-orang yang menggunakan cryptocurrency ini untuk berpartisipasi dalam penukaran nilai nyata. Jadi pioner harus tahu bahwa apapun yang bernilai harus membutuhkan waktu yang membangun. Nah, Fai ini adalah proyek jangka panjang dan harus dibiarkan lebih banyak orang mencapai konsensus. Kita sepakat